Shalom Mendesi Peoples, apa kabar hari ini? Senang sekali nih kita bisa ketemu lagi buat bahas sesuatu yang, menurut saya penting banget. Kita mau lihat lebih dalam sebuah renungan dari NDC Revive tanggal 12 Oktober 2025. Judulnya From Follower to Fisherman. Nah, fokus kita kali ini tuh soal pertumbuhan iman. Gimana caranya naik level dari sekedar jadi pengikut, jadi penjala manusia? Betul. Jadi kita bakal coba kupas bareng-bareng gimana renungan ini melihat Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14 ya. Terus disambungin ke perintah Yesus di Matius 28 ayat 19. Ini bukan cuma renungan biasa gitu ya, tapi lebih ke tantangan buat kita bertumbuh. Iya banget. Jadi tujuan kita ngobrol kali ini bareng Anda semua, ya buat memahami lebih dalam. Apa sih artinya dewasa rohani menurut renungan ini? Dan kenapa kedewasaan itu kok kayaknya nggak bisa dipisahin dari panggilan buat memuridkan orang lain? Oke deh, langsung aja ya. Kita mulai dari Ibrani 5 tadi. Itu kan ada kontras yang lumayan lumayan tajam ya di situ. Tajem banget. Penulis Ibrani, menurut sumber renungan ini ya, itu kayaknya gemes gitu loh. Lihat jemaatnya kok ya lamban dalam hal mendengarkan. Udah pada waktunya jadi pengajar, malah masih butuh susu terus. Belum siap makan makanan keras. Susu sama makanan keras. Ini bukan soal umur biologis kan ya pastinya. Bukan, bukan. Ini soal kematangan rohani, kesiapan mental dan spiritual buat nerima ajaran yang lebih dalam. Dan makanan keras itu, kata teksnya kan, buat mereka yang panca inderanya udah terlatih bedain baik dan jahat. Jadi bukan cuma soal status udah lama jadi Kristen ya, tapi kapasitas rohani yang emang bertumbuh. Terus, apa nih implikasi paling menantang dari teguran ini buat kita sekarang, menurut renungan itu? Nah, implikasinya, kata sumber ini, kita tuh perlu jujur sama diri sendiri. Kita ini nyaman gak sih terus-terusan cuman di level nerima susu aja, pengajaran dasar melulu? Atau sebenarnya kita udah siap, udah rindu buat mencerna kebenaran firman yang lebih dalam, yang makanan keras tadi? Dan renungan ini nyambungin kesiapan makan makanan keras ini langsung ke langkah selanjutnya, yaitu amanat agung. Wah, nyambung ke sana ya. Matius 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ayat yang sering banget kita dengar ya. Tapi renungan ini kayaknya ngasih penekanan khusus ya soal ayat ini. Betul sekali. Sumber ini negasin banget kalau perintah memuridkan ini tuh bukan cuma buat pendeta atau misionaris gitu. Nggak eksklusif. Justru ini panggilan yang ya logis aja gitu buat tiap orang percaya yang tadi tuh yang udah dewasa rohani. Yang udah bisa makan makanan keras, ya diharapkan bisa nyajiin juga buat orang lain dong. Saya suka deh cara renungan ini bikin konsep pemuridan jadi lebih membumi gitu. Ternyata nggak mesti yang formal-formal banget ya, kayak di kelas atau seminar gitu. Sama sekali nggak harus. Sumber ini kasih contoh yang relevan banget sama kita. Misalnya nih, kita bimbing teman yang mulai males ke gereja. Atau nguatin iman rekan kerja yang lagi goyah. Atau sekedar cerita pengalaman kita sama Tuhan ke teman-teman. Itu semua, kata sumber ini, udah bentuk pemuridan loh. Skala kecil tapi dampaknya bisa besar. Wah, kalau gitu memuridkan itu sebenarnya dekat banget ya sama keseharian kita. Bukan sesuatu yang, wah susah dicapai gitu. Ini buka perspektif baru sih. Dan kalau kita lihat lagi, sumber ini nunjukin ada manfaat ganda, dua arah gitu. Waktu kita memuridkan orang lain, kita kan bantu dia bertumbuh ya. Tapi ternyata iman kita sendiri juga ikut keasah loh. Jadi makin dalam, makin kuat. Jadi ada dinamika saling membangun gitu. Kayak efek bola salju positif ya jadinya. Renungan ini juga ngasih contoh klasik kan soal ini. Iya, contohnya Paulus sama Timotius. Gimana Paulus ngebimbing Timotius, terus harapannya Timotius ngelakuin hal yang sama ke orang lain lagi. Ada di 2 Timotius 2 ayat 2 itu. Ini pola regenerasi iman yang emang Tuhan mau. Sumber ini ngingetin kita tuh diciptain bukan cuma jadi wadah buat nampung berkat aja, tapi jadi saluran. Berkatnya ngalir lagi ke orang lain. Nah, ini nih yang bawa kita ke pertanyaan refleksi inti dari renungan ini. Buat Anda dan saya juga ya. Udah puaskah kita cuma di zona nyaman, nerima berkat, nerima pengajaran terus? Atau udah ada kerinduan, udah ada gerakan hati buat melangkah lebih jauh? Jawab panggilan jadi penjala manusia itu, jadi terang dan garam kayak kata Yesus. Pertanyaan yang dalam banget ya. Perlu kita renungkan sungguh-sungguh ini.
Di bagian akhir renungan ini juga ada beberapa poin refleksi diri yang bisa Anda pakai nanti buat perenungan pribadi. Fokus kita masih di aku diberkati atau udah mulai geser nih ke aku memberkati? Jadi kesimpulan dari obrolan kita, berdasarkan renungan ini udah jelas banget ya. Ada panggilan buat kita semua untuk bertumbuh. Nggak cuma jadi pengikut yang pasif, tapi jadi penjala yang aktif, yang bawa orang lain kenal Kristus. Dan mari kita pegang ayat hafalan yang dikasih sama sumber ini. Penting banget ini. Matius 28 ayat 19, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ini mandat yang mengubah hidup kita ya, bukan cuma sekedar ayat buat dihafal. Bener banget. Setelah dengerin ini bareng Anda semua, mungkin pertanyaan berikutnya bukan lagi mampu nggak ya saya, tapi siapa ya satu orang aja yang Tuhan mau saya doakan dan jangkau secara nyata minggu ini buat mulai melangkah jadi pemurid. Nah, itu pertanyaan yang bagus banget buat kita bawa pulang dan renungkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati.